Malam hari ini syukur kita kepada Allah ditakdirkan kembali dapat berkumpul, berijtima, bermuajah dalam tempat yang mulia ini dengan tujuan yang mulia pada malam yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala memandang rahmat kepada kita semua sehingga tidaklah kita beranjak dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajatul dunia ataupun hajatul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu kita curah limpahkan kepada beliau baginda agung Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para pengikut beliau sejak dahulu hingga sekarang ila akhir. Sebelum pengajian pada malam hari ini kita mulai, marilah terlebih dahulu kita memperbaharui niat i'tikaf kita di dalam masjid, sekiranya menambah nilai-nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di akhir-akhir daripada bulan Dzulhijjah, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa Dzulhijjah ini adalah salah satu daripada bulan Hijriyah yang letaknya di posisi terakhir. Yang itu artinya ketika Dzulhijjah berlalu, maka kita akan memasuki bulan Al-Muharram yang pertama. Jadi artinya kita ini berada di penutup yang akan mendapati pembuka. Jadi bisa kita kasih tema malam hari ini adalah tutup buka. Bukan tutup buku ya, tutup buka. Habis kita tutup, kita buka kembali. Apa yang kita tutup? Mudah-mudahan kita bisa menutup segala apapun yang tidak baik, segala apapun yang kurang bagus, segala apapun yang membuat kita di hadapan Allah mendapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita buka, mudah-mudahan Allah membukakan hati kita, membukakan pintu hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga terbuka jalan-jalan kebaikan yang dapat menjadikan kita ihdinas shiratal mustaqim, mendapatkan jalan yang lurus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ini adalah salawat yang disebut dengan salatul Fatih. Ini bagus diamalkan untuk membuka jalan-jalan kebaikan, membuka sesuatu yang sejatinya sesuatu tersebut tertutup, terkunci. Dan amalan-amalan lain yang mana itu ditaruhkan, diletakkan di dalam bentuk salawat. Contohnya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khair kullahu. Itu pun salah satu amalan dari Ali bin Muhammad bin Sa'id al-Habsyi yang bagus sekali diamalkan setiap pada asar, tidak banyak, sebanyak 4 kali. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khair kullahu. 4 kali kita baca sesudah sholat asar. Setiap hari istiqomah kita akan mendapatkan sesuatu kemudahan dari Allah. Sesuatu yang tertutup akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa amalia-amalia seperti ini keluarkan oleh para ulama-ulama kita, dinyatakan, dijelaskan di sana oleh ulama-ulama kita, ini adalah sejatinya untuk membunuh, mengurangi, melemahkan, bahkan menghancurkan keinginan hawa nafsu kita. Karena nafsu kita ini ammarah bisu, selalu ingin mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Ammarah bisu selalu membawa, mengajak kita untuk kejadian yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cara meneguhkan daripada kata hawa nafsu itu adalah memperbanyak
kecintaan kita kepada Allah. Adapun amaliyah sunnah ini menjadikan gurbah kedekatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Muharram adalah bulan di mana di dalamnya banyak sekali peristiwa yang terjadi. Di antara peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabiullah Ibrahim dari kobaran api neraka. 10 Muharram. Allah selamatkan Nabiullah Yunus dari dalam perut ikan. Kapan? 10 Muharram. Allah selamatkan Nabiullah Musa alaihissalam dari kejaran Mr. Firaun. Kapan? 10 Muharram. Dan banyak lagi momentum yang terjadi, peristiwa besar yang terjadi di 10 Muharram. Artinya di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, memberikan kemenangan kepada kekasih-kekasihnya, kepada para nabinya. Maka dengan keselamatan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau merasakan rasa syukur kepada Allah dengan keselamatan tersebut, sehingga Nabi kita Muhammad melakukan puasa di tanggal 10 Muharram tersebut. Namanya puasa Asyura. Tapi ada juga kampung-kampung kalau 10 Muharram itu bahkan pesta makan bubur Asyura. Ada. Kalau saya agama kita 10 Muharram bukan pesta makan Asyura, bukan, tapi puasa Asyura. Boleh apa tidak Ustaz untuk membuat bubur Asyura? Buat bubur Asyura nanti dibagi sebelum waktu berbuka. Bubur Asyura itu berbuka bukan dimakan tengah hari pada tidur, bukan. Nah ini syariat agama kita, para guru kita. Kemudian mereka dari Bani Israel, mereka dari kalangan Nasara, mereka pun syukur puasa pada tanggal 10 Muharram. Sehingga Nabi berkata, Nabi bersabda, andai kata aku masih punya umur untuk sampai ke tahun yang akan datang, maka aku akan menambah puasaku baik 9, 10 atau 10, 11. Usaha Asyura ataupun Asyura Ahad Asyar. Jadi tanggal 9 Muharram dan 10 atau 10 dan 11. Itu Nabi bersabda kapan? Sebelum beliau melakukan. Tapi Masya Allah, Allah berkata baik bahwa Allah menjadikan Nabi kita Muhammad berpulang dan Nabi kita Muhammad sebelum tahun akan datang juga. Sehingga itu dinamakan hadis ikrar. Kan yang namanya hadis itu ma'ala wa ma'ala wa ma'takarrara. Sesuatu yang dilakukan Rasulullah, sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah, dan sesuatu yang sudah diikrar atau diakui, diperjanjikan sama Nabi Muhammad, maka itu disebut dengan al-hadis. Maka hukumnya sunnah. Walaupun Nabi tidak melakukan, tapi sudah menjadi takdirnya, menjadi pengakuan dari Nabi Muhammad, maka itu pun dihukumkan sunnah. Maka nanti 10 Muharram kita pun dianjurkan untuk melakukan puasa. Apa fadilah yang didapat ketika kita mampu melakukan puasa walaupun cuma 1 hari di bulan Muharram? Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi sana." Allah akan memberikan ampunan terhadap orang yang mau berpuasa walau 1 hari di bulan Muharram, artinya 10 Muharram ya, akan memberikan ampunan ma taqaddama min dhanbihi sana,
daripada dosa-dosa kecilnya yang pernah dia lakukan setahun yang lalu. Jadi cuma 1 hari kita puasa dapat ampunan dari Allah. Berapa? 1 tahun dosa kita diampuni Allah. Maka dosa yang sudah kita lakukan. Maaf, dosa yang diampuni oleh Allah ini adalah dosa-dosa kecil. Karena kategorinya dosa ini terbagi 2. Zambon ini terbagi 2. Ada dosa kecil yang bisa terhapus dengan amal-amal kebaikan. Contohnya dengan fadilah-fadilah puasa seperti tadi. Maka akan dihapuskan oleh Allah. Ada pula dosa itu dikategorikan minal kabair, dosa besar. Yang mana dosa besar ini tidaklah mendapatkan ampunan Allah, melainkan dengan betul-betul bertaubat kepada Allah dan membayar apa yang sudah dia lakukan. Misalnya dia tinggalkan sholat, bertaubatlah dia kepada Allah dan dia Allah sholat. Atau dia tinggalkan puasa wajib, maka dia bertaubat kepada Allah, dia Allah puasa wajib yang sudah dia. Ini namanya taubat. Baru kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kata Allah, in kuntum tuhibbuna Allah. Seandainya umatmu itu betul-betul cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Kita punya cinta sama Allah, kita akan cinta sama Allah. Yang kita ikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukum Allah. Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, Allah akan mencintai kita. Dan Allah ketika sudah cinta, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan berdoa Allah itu Maha Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Pemaaf. Rahimun, lagi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang. Kita ambil dari kalimat Ghafurur Rahim, hendaknya kita jadi di dalam diri kita. Apa yang dimaksud tajalli? Mesra di dalam diri kita sifat Ghafurnya Allah. Jadilah kita seorang hamba yang suka memberikan maaf terhadap orang yang mau meminta maaf. Dan kalau bisa sebelum orang minta maaf, kita sudah memberikan maaf. Ini tajalli sifat Ghafur Allah. Dan tajalli sifat rahimnya Allah, penyayang. Bahwa wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat itu adalah punya Allah yang semuanya diturunkan kepada Nabi kita Muhammad, sehingga Nabi rahmatan lil alamin. Kita tajallikan di dalam diri kita rahmatnya Allah, sifat rahmatnya Allah, rahimnya Allah, sehingga kita menjadi seorang hamba yang betul-betul penyayang, betul-betul sifat kasih sayang. Bahkan kita tidak berani untuk menyakiti sekecil apapun makhluknya Allah. Bahkan itu binatang, jangankan manusia, bahkan binatang. Apalagi itu makhluk yang berbentukkan manusia. Allah telah mendesain fi ahsani taqwim. Ada seorang wali min awliya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana beliau ini adalah salah seorang wali yang masyhur. Beliau memasturkan diri, tapi Allah memasturkan beliau. Beliau ingin bersembunyi dari kewaliannya, tapi Allah nggak mau. Allah haramkan nama beliau. Apa salah satu keistimewaan beliau? Adalah sifat kasih sayang. Satu ketika beliau bepergian ke satu tempat, dan sebelum sampai ke tempat tujuan, beliau minta
minta mampir sama supir, minta mampir untuk buang hajat. Mampirlah tuh ke masjid, salah satu masjid. Nah, biasanya masjid kalau kita mampir kan biasanya WC, ya, karena jarang di waktu sholat. Kalau kita perjalanan, biasanya kalau yang dicari masjid itu kan sholat, buang hajat. Tapi ini salah satu lagi yang Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mampir buang hajat, kemudian sholat. Setelah sholatnya, beliau kembali meminta supir untuk berangkat. Belum sampai ke tempat tujuan, beliau meminta supir untuk balik lagi. Balik lagi ke mana? Masjid yang tadi kita sholat, masjid yang tadi kita buang hajat. Sekalipun bayarannya 2 kali lipat, kata ikhwani, dikira baliknya untuk apa? Kalau kita sekarang mungkin ketinggalan narkoba, atau mungkin ketinggalan dompet kan, atau kececeran ATM kan. Ini waliullah ta'ala meminta untuk kembali ke itu masjid. Ternyata apa? Hanya mengembalikan seekor semut yang tadinya nempel, yang tadinya ada di dalam saku beliau. Yang beliau yakini itu semut adalah semut yang berada di tempat Allah hajat masjid. Karena baju itu beliau sampaikan, beliau gantung di kamar mandi. Apa kata beliau? Dengan semut ini tadi, kalau seandainya saya teruskan perjalanan, lantas kita sampai di tempat tujuan yang begitu sangat jauh, bagaimana nasibnya semut? Bagaimana keluarganya semut? Apa enggak sakit hati? Apa enggak sibuk nyari anaknya, nyari mantunya, nyari ibunya, nyari ayahnya, ya? Karena terpisah dengan keluarganya. Masya Allah, seekor begitu sangat diperhatikan, karena ini wali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat rahmah, mempunyai sifat kasih sayang, sehingga tidaklah mampu beliau untuk menyakiti salah satu makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun cuma seekor semut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita kepada masalah peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Bahwa sedikit kita kaji dari peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sejarah mengatakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dibakar oleh Namrud. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim ini salah satu nabi yang berani masuk kuilnya orang-orang di zaman tersebut daripada kaum muslimin, sehingga patung-patung yang berada di dalam tempat ibadah mereka itu dipenggal semua kepalanya oleh Nabiullah Ibrahim. Kepala patung-patung kecil dipenggal semua. Dan alat penggal kepala, leher, potong leher daripada patung-patung yang ada di dalam kuil dikasih kalung, digantung sama patung yang paling besar. Sehingga pada akhirnya waktu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dicari, disidang, ditanya, Ibrahim, apa yang kau lakukan dengan Tuhan kami sehingga kepala mereka ini pada copot? Ibrahim, buat sangkaan kami kepadamu. Kenapa? Karena seluruh penduduk pada hari ini gak ada yang gak berangkat untuk waktu itu mencari binatang. Sedangkan yang tertinggal hanya kau seorang. Jadi tidak ada tujuan lain lagi untuk sangka kami, untuk tuduh kami kepadamu. Pastikan saja ngaku saja Ibrahim.
Pikir kata Nabi Ibrahim, apa benar ini mereka semua Tuhan-Tuhan kalian? Dan apakah ini dapat memberikan manfaat dan mudarat untuk Tuhan-Tuhan kalian? Oh, belum Ibrahim. Ini kan patung ya. Ini kan benda mati. Mana mungkin dapat memberikan manfaat dan mudarat? Lah, kata Nabi Ibrahim, kalau memang nggak bisa memberikan manfaat mudarat, apa yang kalian suka? Apa kalian Tuhan? Apa mungkin kata Nabi Ibrahim, ini bosnya Tuhan ini yang mengganggu anak buahnya? Karena bukti otentik menyatakan tampaknya ada di leher bos Tuhan. Kepala aku yang bagus. Namanya bertapak di kepala aku. Goblok Ibrahim. Apa bisa terbantu? Jangankan untuk memanggal leher mereka, mencopotkan kepala mereka, dia pun bergerak saja tidak mampu. Ibrahim alaihissalam, saya yang goblok, apa kalian yang blon? Tahu saja tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, masih saja kau jadikan Tuhan. Bahwa Tuhan yang patut dituhankan itu adalah la nafi'a wa la dharra illallah. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dapat memberikan manfaat, Tuhan yang dapat memberikan mudarat, Tuhan yang dapat memberikan kesembuhan ketika sakit, Tuhan yang maha menghidupkan karena Tuhan maha hidup, Tuhan yang mematikan karena Tuhan al-Mu'min maha mematikan. Ini Tuhan yang patut disembah. Saking jengkelnya dulu Namrud beserta rekan-rekannya, sehingga pada akhirnya keputusan sidang Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim